kerjasama. Sudah? Nah teman-teman, terima kasih ya yang sudah mengerjakan aktivitas. Buat teman-teman yang belum mengerjakan aktivitas, aku tunggu ya minggu depan aktivitasnya. Sampai jumpa minggu depan, bye-bye. Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya adik-adik semua? Wah, Kak Iren denger suaranya pada bilang baik. Wah, puji Tuhan, baik semua kabarnya ya adik-adik. Nah, sekarang di pagi hari ini adik-adik udah pada siap sekolah minggu belum? Wah, udah siap. Ada banyak yang jawab suaranya Kak Iren dengar. Nah, kalau adik-adik udah siap untuk sekolah minggu, Kak Iren mau tanya dulu nih sama adik-adik. Siapa yang minggu lalu sekolah minggu? Kayaknya banyak ya yang nonton minggu lalu. Nah, ceritanya tentang apa? Adik-adik masih ingat? Tentang Nabi? Ya, betul, Nabi Nehemia. Nah, Nabi Nehemia katanya membangun apa tuh ya adik-adik ya? Betul, membangun bait Allah dan tembok yang hancur. Nah, kalau nggak salah tuh yang cerita ada Kak Deni sama Kak Ruth ya adik-adik. Katanya gimana tuh mereka membangunnya? Dibangunnya bersama-sama. Nah, terus pesannya buat adik-adik jangan lupa juga untuk selalu bekerja sama dengan orang tua kalau di rumah. Siapa yang malas beresin mainan nih adik-adik? Oh enggak ya, rajin-rajin adik-adik ya beresin mainan. Gak boleh males ya beresin mainan, kalau habis main ditinggalin aja. Gak boleh gitu, ingat pesannya, harus mau untuk bekerja sama. Ternyata adik-adik kerjasama juga itu bisa dilakukan dengan adik-adik menggunakan masker kalau keluar rumah. Atau adik-adik juga jangan keluar rumah kalau emang nggak ada perlu. Kerjasama dari mana itu Kak Iren? Kalau adik-adik tidak pakai masker, kalau adik-adik keluar rumah, berarti adik-adik nggak mau menolong, mengurangi angka COVID yang lagi tinggi ini. Adik-adik nonton berita nggak? Kalau angka COVID lagi tinggi banget. Nah, yuk kita sama-sama kerjasama ya. Mulai sekarang, jangan lupa pakai masker. Terus, nggak usah keluar rumah kalau nggak perlu. Oke adik-adik? Nah, sekarang kalau adik-adik udah siap memuji Tuhan, Kak Iren mau ajak adik-adik semuanya berdiri yuk. Di rumah kita semua berdiri. Kak Iren mau ajak memuji Tuhan. Hari ini ada lagu baru nih Kak Iren mau kasih tahu ke adik-adik. Judulnya Kerja Buat Tuhan Selalu Manise. Kerja buat Tuhan selalu manise. Sama-sama ikutin Kak Iren ya. Kerja buat Tuhan selalu manise, selalu manise. Biar pikul salib, biar pikul salib selalu manise, selalu manise. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang. Dipanggil Tuhan selalu manise. Serahkan
kita mau nyanyi I love you Jesus sama-sama ya. Siap? I love you Jesus, deep down in my heart. Mana suaranya? I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Mana suaranya? Deep, deep down, down, deep down in my heart. Sekali lagi adik-adik. I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Deep, adik-adik. Talk about deep, deep. Mana daunnya? Down, down, deep down in my heart. Mana kayaknya belum lihat? Deep, deep down, down, deep down in my heart. Yuk adik-adik, sekarang kita akan mengawali ibadah kita. Tadi kita sama-sama sudah memuji Tuhan, sekarang kita akan mengawali ibadah kita dengan berdoa. Adik-adik, siapkan hati, pikiran. Sekarang kita mau berdoa ya. Lipat tangan, tutup matanya. Adik-adik dengerin Kak Iren berdoa ya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi kami semua anak-anak-Mu, sehingga pada hari ini kami boleh berkumpul secara bersama-sama, secara virtual untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan untuk begitu banyak berkat-Mu bagi kami semua. Sekarang kami akan mengikuti ibadah. Tuhan mau sertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir, agar ibadah ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang Kak Iren mau tanya sama adik-adik, kalau pagi hari adik-adik lihat keluar rumah pagi-pagi bangun nih ya, buka pintu, buka jendela, ada apa yang adik-adik lihat ya? Ada sinar apa yang silau banget itu pagi-pagi? Matahari. Nah, matahari biasanya kalau pagi-pagi kita bangun ya, yang kita lihat, wah ada cahaya matahari biasanya tuh. Nah, adik-adik tahu nggak kalau misalnya matahari itu siapa yang ciptain ya? Apa adik-adik yang ciptain tuh di gambar? Nah, suka pada gambar kan di buku gambar matahari yang paling gampang soalnya. Atau Kak Iren yang ciptain? Atau siapa yang ciptain? Adik-adik tahu nggak? Kalau yang ciptain matahari itu ternyata adik-adik adalah Tuhan Allah. Waduh, banyak sekali ya berkat Tuhan Allah buat kita ya. Termasuk pagi-pagi bangun, salah satunya adalah adik-adik bisa bernafas lalu bisa menikmati cahaya matahari. Wah, ini udah pagi hari. Nah, adik-adik udah pada bersyukur belum kalau misalnya hari ini kita masih bisa bangun, bisa sama-sama bertemu, terus masih bisa menikmati cahaya matahari di pagi hari ini. Nah, sekarang Kak Iren mau ajak adik-adik sama-sama untuk kita nyanyi lagu Dari Terbit Matahari. Sama-sama ya adik-adik, kita mau nyanyi Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai mana? Sampai pada masuknya, biarlah Tadi kita udah ngomongin kalau pagi hari ada matahari.
Nah, kita jangan lupa adik-adik untuk bersyukur untuk berkat Tuhan karena kita masih bisa bangun menikmati matahari. Sekarang kalau Kak Iren mau tanya sama adik-adik, kalau malam hari, adik-adik pernah lihat apa kalau malam hari yang bercahaya di langit sana? Ada bintang, ada bulan kalau malam hari ya adik-adik. Nah, adik-adik sama juga kalau bintang, bulan, dan tadi matahari semuanya ciptakan adalah Tuhan Allah. Nah sekarang adik-adik tahu nggak kalau di dalam penciptaan benda-benda langit tadi diciptakan waktu hari keberapa ya? Coba angkat tangannya, hari keberapa adik-adik? Kak Iren mau lihat. Wah, ada yang salah, ada yang benar juga. Hari ke-4. Nah adik-adik, waktu penciptaan Tuhan Allah menciptakan benda-benda langit waktu hari ke-4. Tadi ya adik-adik udah sebutin ada matahari, ada bintang, ada bulan. Adik-adik, ada yang tahu nggak jumlah bintang itu ada berapa? Aduh, Kak Iren nggak tahu sih, adik-adik yang nggak pernah ngitungin juga ya. Banyak kalau adik-adik lihat ke langit, wah nggak ada yang bisa ngitungin. Itulah betapa besar kuasa Tuhan buat adik-adik, berkatnya luar biasa buat adik-adik. Termasuk dengan memberikan bintang di malam hari buat adik-adik supaya masih bisa lihat kalau misalnya keluar. Nah sekarang adik-adik, Kak Iren mau ajak kita sama-sama nyanyi satu pujian lagi berjudul Tahukah Kamu Jumlah Bintang. Sama-sama ya adik-adik, kita mau nyanyi Tahukah Kamu Jumlah Bintang. Tahukah kamu jumlah bintang di angkasa yang megah, dan berapa jumlah awan melintasi dunia? Tuhan Allah tahu semua, tiada satu yang dilupa dari jumlah yang besar, dari jumlah yang besar. Sekali lagi adik-adik, tahukah kamu jumlah bintang di angkasa yang megah, dan berapa jumlah awan melintasi dunia? Tuhan Allah tahu semua, tiada satu yang dilupa dari jumlah yang besar, dari jumlah yang besar. Adik-adik, ternyata begitu banyak berkat Tuhan buat hidup kita semua. Nah, khususnya adik-adik, ada nih teman-teman kita yang berulang tahun bertemu dengan usia yang baru dari tanggal 21 Juni sampai 27 Juni. Siapa aja ya mereka? Ini dia adik-adik yang berulang tahun. Di tanggal 21 Juni ada Jenika Rahel, 22 Juni ada Rafelia Felicita, tanggal 23 Juni ada Benaya Hetaria dan Rahel Buhis, tanggal 25 Juni ada Loretta Felisa, tanggal 26 Juni ada Hans Manuel, Joanna Clarissa, Malvin Alvaro. Dan adik-adik ada yang spesial minggu ini. Di minggu ini tanggal 24 Juni ada satu kakak layan yaitu Kak Grace yang berjumpa dengan usia yang baru. Selamat ulang tahun Kak Grace, Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun ya adik-adik, Tuhan Yesus memberkati adik-adik selalu. Yuk adik-adik, bersama teman-teman yang sedang bersukacita karena berulang tahun, kita mau tambah sukacita kita dengan menyanyikan lagu Umur Panjang dan Selamat Ulang Tahun. Umur panjang ada di tangan kanan. Umur panjang ada di tangan kanannya, disimpan kekayaan dan Selamat ulang tahun, Tuhan
kita tadi sudah bersama-sama memuji nama Tuhan, kita sudah sama-sama berdoa, kita juga sudah bersama-sama bersukacita dengan teman-teman kita yang berulang tahun. Nah, sekarang waktunya adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, untuk itu sebelum mendengarkan firman Tuhan, siapkan hati, siapkan pikiran adik-adik. Kak Iren juga mau ajak adik-adik bersama-sama memuji Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Buatlah Pelitaku Terus Menyala. Buatlah pelitaku terus menyala, Tuhan berikanlah minyaknya. Buatlah pelitaku terus menyala, hingga fajar baru mereka. Hosiana, 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 Maharaja alam semesta. Hosiana, Hosiana, Maharaja semesta. Halo adik-adik, selamat pagi. Kebalik ya? Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya nih? Semoga sehat-sehat semua ya. Ada yang sakit? Kalau ada yang sakit, cepet sembuh. Nah, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan bareng Kak Tita. Nah, sebelum kita mendengarkan firman, kita mau berdoa, kita mau berbicara dengan Tuhan, sikapnya yang serius. Sebelumnya kita nyanyi. 1 lipat tangan, 2 tutup mata. 1, 2, 3. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih atas nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami hingga hari ini. Sebentar Kak Tita dan adik-adik mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang pimpin kami, biarlah kami mau punya hati yang mau mendengarkan firman-Mu. Kami serahkan semuanya ini hanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, firman hari ini terambil dari kitab Korintus, Perjanjian Baru. Oke, kita buka dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 11. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 11. Nah, sambil adik-adik cari, Kakak Tita mau kasih tahu nih. Kitab Korintus ini ditulis oleh Rasul Paulus. Nah, jadi Rasul Paulus ini menuliskan surat kepada jemaat Korintus. Nah, sebelumnya Kak Tita juga mau jelasin sedikit cerita di 2 Korintus 8. Nah, di 2 Korintus 8, Paulus mengutus Titus. Titus itu merupakan anak rohaninya Paulus, rekan pelayanannya Paulus. Dia mengutus Titus kepada jemaat di Korintus untuk menyelesaikan pelayanan kasih. Pelayanan kasih apa ya? Jadi, Paulus mau ajak jemaat Korintus untuk mau berbagi kepada jemaat di Yerusalem yang sedang berkekurangan. Hari ini kita mau belajar berbagi lewat 2 Korintus 9. Jadi, apa ya itu berbagi? Ada yang pernah berbagi di sini? Berbagi makanan kepada adik. Berbagi mainan kepada teman. Ya, bisa. Jadi, berbagi itu merupakan tindakan memberikan sesuatu kepada orang lain atau kepada makhluk hidup. Nah, kita baca yuk, coba perikop 2 Korintus 9 ini bareng-bareng ya. Dah, ada siap? 1, 2. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Nah, lewat 2 Korintus 9 ini, Paulus mau ajakin kita buat belajar gimana sih caranya memberi, dengan gimana sih kita mesti memberi. Coba Kak Tita mau bacain ya di ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya,
jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, jadi katanya di sini kita kalau memberi harus dengan tulus hati, dengan kerelaan hati. Kerelaan hati itu bagaimana sih? Kerelaan hati itu kita nggak terpaksa ngasihnya, kita nggak, tadi dibilang kan, kita dengan tidak sedih, tidak terpaksa, tapi dengan tulus hati. Misalnya, contohnya, adik-adik punya 2 makanan yang adik-adik suka banget. Nah, tapi ada teman adik-adik nih, satu kelaparan. Nah, adik-adik gimana? Aduh, ini kan aku cuma 2, ini enak banget makanan aku. Nanti kan dia bisa makan di rumah. Nah, tapi di sini kita diajarin untuk mau berbagi dengan sukacita, dengan kerelaan, rela berbagi. Kenapa sih Kak Tita kita mesti berbagi? Nah, berbagi ini merupakan bentuk kalau kita mengucap syukur kepada Tuhan, bentuk kita mengasihi Tuhan Yesus. Nah, Kak Tita mau bacain ya dari kitab Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, coba kita highlight kata-kata paling akhir. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, dengan berbagi dengan sesama, kita menjalankan bentuk kasih kita kepada Tuhan dengan mengasihi sesama kita. Nah, oleh karena itu yuk kita belajar untuk berbagi dengan sesama kita. Nah, Kak Tita mau bacain lagi dari ayat 8 dan 10. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Nah, lewat sini Paulus juga ingetin kita kalau kita berbagi tuh nggak bakal kekurangan adik-adik. Hah? Gimana sih Kak Tita? Kok bisa kita berbagi nggak kekurangan? Iya dong, Tuhan kita kan hebat banget. Tuhan kita nggak bakal biarin kita kekurangan. Tuhan Yesus bakal mencukupkan kita walaupun kita berbagi. Dan bahkan saat kita berbagi, kita juga akan mengalami sukacita. Dan gak cuman kita yang doang yang sukacita, orang yang kita bagi juga mengalami sukacita. Dan Tuhan Yesus pastinya juga senang banget saat ngelihat adik-adik mau berbagi dengan sesama. Kak Tita juga bacain ya dari ayatnya yang ke-10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Nah, lewat ayat sini dijelaskan kalau kita memberi, Tuhan pun juga akan menyediakan, akan cukupin kita. Jadi gak perlu takut adik-adik untuk berbagi. Nah, berbagi tuh gak harus dengan bentuk barang loh, gak harus dengan bentuk uang. Adik-adik bisa berbagi lewat perbuatan adik-adik. Gimana caranya Kak Tita? Adik-adik bisa berbagi waktu. Hah? Berbagi waktu? Ya, adik-adik bisa luangin waktu adik-adik. Coba di stop dulu nih nonton TV-nya. Di stop dulu main gamenya, terus samperin mama papa. Tanyain, mama papa lagi apa? Coba kita berikan hati kita untuk menghibur orang tua kita. Nah, dan juga adik-adik juga bisa beri diri adik-adik untuk mau mendengarkan. Mendengarkan siapa? Mendengarkan orang tua. Kalau dikasih tahu, coba berusaha untuk rendah hati mau mendengarkan orang tua. Nah, adik-adik juga bisa memberi apa ya? Memberi senyuman. Misalnya ada ketemu orang, oh kita lagi gak keluar-keluar ya. Misalnya pagi-pagi bangun tidur, jangan langsung marah-marah, tapi
Selamat pagi Mama, Papa, semangat. Selamat pagi Kakak Ade, selamat pagi Mbak. Oke, kita coba untuk belajar berbagi lewat apapun. Tujuannya bukan untuk dipuji, bukan untuk mendapatkan sesuatu, tetapi tujuannya untuk menyenangkan Tuhan. Karena kita sudah terlebih dahulu dikasihi oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu, yuk kita lakuin bagian kita. Ayo kita mau berbagi kepada sesama, kepada juga makhluk hidup, hewan peliharaan adik-adik, disiram tanamannya, dikasih makan hewannya, dimandiin. Oke? Amin buat firman Tuhan hari ini. Semoga adik-adik bisa melakukannya dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu yang telah Kau berikan kepada kami di hari ini. Semoga firman-Mu bisa menjadi pelita bagi kaki kami, supaya kami bisa mau praktek untuk berbagi kepada sesama kami ya Tuhan. Tuhan yang bantu kami, bantu kakak Tita dan juga bantu adik-adik di rumah. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke, kakak Tita ada aktivitas nih buat adik-adik supaya semakin paham lagi tentang arti berbagi. Aktivitasnya adik-adik bisa membuat video atau kasih aja foto bentuk adik-adik berbagi. Mau dengan mama, papa, kakak, adik, siapapun. Habis itu dikirim ya ke nomor yang ada di bawah sini. Kakak Tita tunggu ya. Terima kasih adik-adik. Adik-adik gimana? Tadi adik-adik udah mendengarkan firman Tuhan kan? Yang diberitakan oleh Kak Tita dan Kak Firman. Nah, adik-adik apa ya tadi pesannya buat adik-adik semua? Coba Kak Yuren mau dengar suaranya. Wah, ada yang udah betul tuh. Kalau dibilang adik-adik jangan lupa untuk berbagi. Nah, betul sekali adik-adik. Kenapa sih kita mesti berbagi? Adik-adik jangan lupa kalau berbagi itu gak membuat kita makin gak punya apa-apa kok adik-adik. Ketika adik-adik berbagi, adik-adik yakin bahwa adik-adik gak akan kehilangan sesuatu. Karena Tuhan pasti akan cukupkan adik-adik lagi. Ya, jadi mesti ingat, mulai sekarang berbagi apapun itu. Gak harus selalu uang kok adik-adik. Apapun perbuatan yang adik-adik bisa lakukan untuk orang lain, itu juga bentuk berbagi. Nah, sekarang adik-adik untuk meresponi firman Tuhan, Kak Iren mau ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Aku Suka Membagi. Adik-adik, sekarang setelah kita mendengarkan firman Tuhan, sekarang waktunya kita untuk bersama-sama untuk doa syafaat. Nanti akan ada 2 teman adik-adik yang berdoa syafaat. Adik-adik tetap sikap doa yang baik ya semuanya. Sekarang kita akan memulai doa syafaat kita. Semuanya lipat tangan, tutup matanya. Kita bersatu dalam doa. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini Kalista mau berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Berkati Presiden Bapak Jokowi dan menteri-menterinya dalam bertugas. Tuhan berikan kesehatan dan hikmat supaya Indonesia menjadi negara adil dan makmur. Kalista juga berdoa untuk orang-orang yang sakit. Tuhan berikan kesembuhan. Tuhan berikan makanan, minuman, dan obat-obatan yang dipakai. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya Tuhan, berkati bangsa dan negara kami, berkati pemimpin kami, Bapak Joko Widodo, dan para menteri, berkati juga mulai dari pemerintah pusat sampai
pelosok daerah. Ya Tuhan, berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gerejamu Bandung, GPIB Immanuel Depok. Berkati Bapak Pendeta, majelis, dan kakak pelayan agar mereka bisa menyalurkan berkat bagi mereka yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang dialaskan hanya di dalam nama Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk memberikan persembahan, tetapi karena kita belum bisa ketemu secara langsung, adik-adik persembahannya bisa ditransfer. Adik-adik boleh minta tolong mama, minta tolong papa atau kakak atau siapapun untuk memberikan persembahan dengan mentransfer ke rekening yang tertulis di sini, atau adik-adik juga bisa menggunakan QR code ya. Adik-adik bisa tanya mama, bisa tanya papa. Tuhan Yesus selalu memberkati persembahan adik-adik semua. Adik-adik, sekarang kita akan kembali ke tempat masing-masing. Hah? Oh iya, udah di rumah ya adik-adik ya. Kita telah selesai beribadah adik-adik, tapi sebelum kita menerima berkat Tuhan, Kak Iren mau ajak adik-adik semua berdiri yuk. Kita semua bangkit berdiri, kita akan menyanyi satu lagu sebelum pulang. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, dimanapun ku berada, ku menenangkannya. Bersinar, 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 itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Sekali lagi adik, Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, dimanapun ku berada, ku menenangkannya. Bersinar adik-adik, bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Nah, sebelum kita kembali ke aktivitas masing-masing, kita mau terima berkat Tuhan ya adik-adik. Sikap berdoa, kita lipat tangan, tutup mata, sikap yang serius karena kita mau berbicara dengan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, aku bersyukur atas adik-adikku hari ini bisa menjalani ibadah sekolah minggu. Tuhan yang pimpin setiap kami supaya kami mau punya hati untuk melakukan firman-Mu, mau punya hati untuk berbagi kepada sesama kami ya Tuhan Yesus. Tuhan yang terus ajar setiap kami ya Tuhan supaya kami bisa melakukannya. Adik-adik, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.
Amin. Sekarang kita akan bersama-sama mengucapkan janji iman kita. Semuanya 10 jari di dada. Siap-siap adik-adik. 1, 2, 3. Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan meninggalkan Kak Iren. Kak Iren sekali-kali tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu adik-adik. Terima kasih sudah ikut beribadah. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.